Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Saudara mungkin sudah membaca berita mengenai lonjakan kasus COVID-19 di daerah Sulawesi Utara. Itu terjadi karena ditemukannya varian Delta. Varian Delta dikenal sebagai varian yang lebih berbahaya dan cepat menular. Lonjakan kasus terjadi di bulan Juli dan varian ini diduga masuk sejak awal bulan Juli di daerah Sulawesi Utara. Saudara, mengenai hal ini saya membaca postingan yang menarik. Ada orang yang post di sosial media seperti ini. Mengapa harus takut Delta kalau kita punya Alpha dan Omega? Saya mengerti maksudnya, bahwa Alpha dan Omega itu bukanlah varian virus yang baru atau bahkan antivirus. Tapi Alpha dan Omega ini merujuk kepada satu pribadi. Mari kita melihat di dalam Alkitab kemunculan Alpha dan Omega ada 3 kali. Kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Selanjutnya pasal 21 ayatnya yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 13 dari pasal 22. Aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, Alpha dan Omega ini merujuk kepada pribadi Kristus. Apa signifikansi dengan Yesus memperkenalkan atau mengklaim dirinya sebagai Alpha dan Omega? Yang pertama, dialah Sang Creator, dialah pencipta. Saudara, ketika Yesus berbicara dia adalah Alpha dan Omega ini adalah abjad pertama dan yang terakhir dalam alfabet Yunani. Itu merujuk kepada pribadi, dialah yang ada sebelum dunia ini dijadikan. Dialah pencipta. Pada waktu kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus. Pada awal dunia ini dijadikan, Yesus hadir di dalam karya penciptaan. Dengan firman, maka segala sesuatu itu diciptakan. Saudara yang terkasih, Yesus dia adalah pencipta. Yang kedua, berbicara pribadi yang kekal. Dia pribadi yang kekal. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh ruang, karena dialah sang pencipta. Dia sudah ada. Sejak bumi ini belum dijadikan pun dia sudah ada. Karena dia adalah pribadi yang kekal. Yang ketiga, Yesus adalah Raja. Di dalam perjanjian lama ketika berbicara tentang yang awal dan yang akhir, Yesaya pasal 44 ayat 6 itu berbicara tentang Allah sendiri. Allah yang adalah Raja, dialah yang memerintah atas segala sesuatu, atas segala ciptaannya. Yesus adalah Raja. Dan yang terakhir, berbicara tentang Alpha dan Omega, itu berbicara tentang penggenapan dari segala yang dinubuatkan. Yesus dia adalah awal ketika muncul penciptaan dari kitab Kejadian, pribadinya sudah ada dan diakhiri Alkitab kita dengan kitab Wahyu berbicara tentang langit dan bumi yang baru, maka dia hadir sebagai Raja, sebagai yang memerintah dalam langit dan bumi yang baru. Yesus dialah Alpha dan Omega. Saudara, ketika mengetahui hal ini, bukankah hati kita tentu melihat bahwa ada yang lebih besar dari segala sesuatu, dari hal yang kita takutkan, bahkan dari varian Delta. Saudara, Alpha dan Omega, dialah Raja, dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, berarti dia juga yang mengatur, yang mengontrol segala sesuatu.
hidup kita ini yang terbatas, yang singkat, yang penuh dengan penderitaan, itu ada di tangan Tuhan. Kristus dialah Raja, maka seharusnya kita hidup tunduk di bawah kedaulatan Kristus. Apapun yang kita alami saat ini, saudara, ketakutan apapun yang kita sedang rasakan, ingat bahwa Kristus melebihi daripada rasa takut kita, ataupun melebihi dari objek yang kita takutkan saat ini. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita dengan terus memandang kepada Kristus.